Saya seperti saya katakan tadi lahir di Sangalangit tahun 63, umur 12 tahun saya dibawa oleh bapak saya transmigrasi ke Bengkulu. Ke Bengkulu, berarti bersama keluarga. Iya, tinggal di hutan Bengkulu itu. Karena tidak ada sekolah, saya minggat dari keluarga, bawa ijazah dan raport pergi ke kota Bengkulu. Ya, karena tadi nggak sengaja sih. Iya. Nggak sengaja, saya nggak pernah kepikir dulu waktu saya SMA itu mau jadi polisi itu nggak ada. Tidak terpikir. Saya melihat ternyata Bali tidak seindah apa yang dibayangkan orang. Pada saat itu Pak Mangku Saat berpikir itu seperti itu. masih banyak rakyat miskin. Ya mungkin di sekitar selatan sini, Kute, Ubud, Nusa Dua itu dolar bergemerincingan. Coba pergi sebentar saja, kira-kira setengah jam, 1 jam kita keluar, sudah kita mulai melihat ketimpangan itu. Saya kan sudah nggak jadi anggota DPD. Iya. Jadi politik dalam kegiatan politik formal saya bilang bagi saya saat ini lebih baik kalau anggaran saya, sumber daya saya kerahkan untuk sumber daya manusia. Berarti memang kita harus butuh pemimpin yang benar-benar mau melihat sisi dengan itu. Dengan hati. Harus melihat dengan hati, bukan cuma dengan mata. Karena banyak mata kita melek tapi tidak melihat. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di podcast Gong Demokrasi bersama dari Nusa Bali. Sementara saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh yang sangat luar biasa yang mungkin kedatangannya saat ditunggu-tunggu oleh saya dan tim di podcast Gong Demokrasi hari ini. Kita akan lebih membahas tidak hanya tentang seperti apa pandangan politik beliau saja di Gong Demokrasi ini, tapi lebih ke seperti apa sebenarnya sosok personal beliau, untuk mengetahui beliau lebih dalam, dan sepertinya pun masyarakat Bali juga sudah tidak asing lagi dengan prestasi-prestasi maupun perjalanan ketokohan dari beliau yang satu ini. Saya akan langsung perkenalkan pada Anda semua Bapak Made Mangku Pastika. Om Swastiastu. Om Swastiastu Nitya, Om Swastiastu semua yang menonton ya hari ini dan kapanpun nanti. Iya, dan kapan. Gimana kabarnya Pak Mangku hari ini? Sehat? Oke, astungkara baik. Kita nggak janjian tapi nuansanya hampir mirip hari ini ya Pak Mangku. Nggak tahu. Ini baju lama ya, lama sekali yang saya mungkin udah ada 4-5 tahun saya kira baju ini. Ya, tapi saya senang gitu loh. Iya, dan ya hari ini saya kok pikir-pikir pilih baju apa, baju putih apa baju ini ya, sekali ini baju biru. Ya, baju biru yang gelap. Saya juga gelap hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita nyambung juga hari ini ya Pak. Iya, biar dalam usia tua itu masih bisa look younger. Iya. Pak Mangku usianya ya saya sudah cukup tua tapi ngobrolnya masih enak sekali Pak Mangku. Ini sepertinya perlu bagi tips juga ke masyarakat ya bagaimana menjaga daya ingat, komunikasi dan spirit tenaga begitu di usia yang sudah sekarang seperti sekarang ini. Iya, saya lahir 22 Juni 1951. Tahun 51. Jauh di sana ya 51. Tuh jauh di sana di desa Sangalangit namanya. Di Sangalangit Singaraja. Tetanggaan kita Pak Mangku, saya dari Patas Pak Mangku. Makanya. Jadi kalau kita kali Seririt ya mesti lewat Patas dulu baru ketemu Sangalangit. Iya. Pak Mangku, jujur kalau saya pribadi sangat ngefans dengan sosok Pak Mangku Pastika sejak dulu masih menjabat jadi gubernur bahkan hingga saat ini, yang saat ini juga muncul kembali lah ya sosok Pak Mangku Pastika ini juga mulai ramai dibicarakan oleh masyarakat. Tapi sebelum kita bahas yang itu Pak Mangku, kita mungkin ke sosok Pak Mangku dulu. Mungkin nggak banyak yang tahu sebenarnya sebelum Pak Mangku berkali di polisi, sebelum menjadi gubernur. Saya dengar-dengar Pak Mangku Pastika pernah transmigrasi, itu benar Pak Mangku? Iya, boleh cerita nggak? Itu sebuah cerita yang mungkin masyarakat juga harus tahu loh. Saya kira riwayat hidup saya itu memang ada juga yang mengatakan saya ujuk-ujuk tiba jadi orang besar, jenderal gitu. Enggak. Saya seperti saya katakan tadi lahir di Sangalangit tahun 63, umur 12 tahun saya dibawa oleh bapak saya transmigrasi
ke Bengkulu. Ke Bengkulu, berarti bersama keluarga. Ya, tinggal di hutan Bengkulu itu. Karena tidak ada sekolah, saya minggat dari keluarga. Bawa ijazah dan raport pergi ke kota Bengkulu. Mau cari sekolah, tapi karena tidak ada saudara, nggak ada tujuan, jadi saya terlunta-lunta. Sampai akhirnya saya pingsan di depan sebuah toko ya, atau warung gitu. Di Bengkulu pada saat Di itu? Bengkulu, kota Bengkulu. Karena kelaparan, karena apa mungkin. Tapi ya kemudian saya dipungut itu oleh pemilik warung itu, dan saya terus jadi pembantu di situ. Jual es, jual kue. Pak Mangku Paseko pernah menjalani kehidupan umur sebagai 12 tahun. Oke. Ya, tapi saya hanya minta saya boleh sekolah. Mbak. Pada saat itu, usia itu yang ada di pikiran Pak Mangku adalah sekolah pendidikan. Saya tamat SR namanya dulu di Bali, SR. Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat. Ya, di bukan Buleleng SD. berarti? Iya, di Bubunan saya tamat. Kelas 1 sampai kelas 4 di Sanggala, di Musi. Karena nggak ada kelas 5 waktu itu, saya dipindahkan sama bapak saya ke Bubunan. Di Bubunan ada kelas 5, ya kelas 5, kelas 6 SR itu saya di sana. Harusnya saya masuk SMP. Iya. Ya, tapi keburu dibawa transmigrasi ke Bengkulu. Ya. Jadi saya akhirnya cari sekolah di Bengkulu. Jadi SMP saya di Bengkulu. Oke. Saya menjelang tamat tahun 66 kalau nggak salah, setelah G30S itu bapak saya nekat pindah ke Palembang. Pindah lagi dari Bengkulu Ya, ke dari Palembang. Bengkulu saya ikut bapak saya ke Palembang, SMP, tamatkan SMP dan masuk SMA di Palembang. Oke. Setelah waktu di Palembang itu kan karena kita miskin ya, jadi saya sempat kerja di pasar kalau pas pulang sekolah. Jadi tukang, kalau di sini tukang suwud ya, kalau di sana namanya tukang keruntung. Jadi pakai keranjang itu digendong itu bawa barang di pasar sambil sekolah. Pak Mangku pernah menghadapi hidup seperti itu pada saat itu? Iya, memang saya jalani semua. Iya, Saya jalani semua sampai akhirnya saya tertolong ya masuk Akabri. Tertolong masuk Akabri. Ya, Itu pada saat itu memang keinginan sendiri, Pak Mangku? Jadi saya mungkin lucu ya, saya ngerasakan tidur di kasur dari kecil itu adalah ketika saya masuk Akabri. Baik. Pada saat itu pendidikan. Iya, jadi nikmat sekali bagi saya. Siapa yang mengarahkan Pak Mangku untuk masuk Akabri pada saat itu? Sebenarnya juga nggak sengaja, nih ceritanya panjang karena teman saya itu pengen masuk Akabri, dia minta temenin ya, jadi saya ikut dia, saya ambilkan formulir segala macam, saya bantu dia isi, terus polisinya lihat, loh kamu kok nggak kamu isi? Nih saya kasih lagi formulir. Berjasa berarti teman dan polisi itu ya Pak? Di Polda itu, Komdak namanya itu. Sudah saya tulis juga. Saya ikut iseng-iseng. Berarti dari Palembang pada saat itu bukan dari ya Pak Mangku ya? Saya lulus, kawan saya nggak lulus. Waduh. Baik, ya. Bukan takdirnya berarti. Berarti memang itu. Ya mungkin bagi saya beruntung juga karena saya pengen cari kuliah atau sekolah yang nggak bayar. Oke, pada saat karena itu. Karena nggak mampu. Karena tidak mampu. Kuliah yang bayar tuh pasti nggak mampu. Jadi saya cari yang nggak bayar. Ternyata beruntung sekali saya. Tetapi untuk maaf ya Pak Mangku ya, untuk orang yang pada saat itu secara ekonomi mungkin ada di bawah begitu, keinginan atau mindset Pak Mangku untuk masuk Akabri itu luar biasa loh Pak Mangku pada saat itu. Tadinya nggak ada. Hanya karena benar-benar cuman akhirnya kan kalau misalkan sama sekali tidak ada. Setelah saya di dalam, saya merasa wah inilah hidup saya. Oke. Sebenarnya saya pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Biar sambil kuliah bisa sambil ngajar gitu. SD ngajar apa, kalau kuliah kan zaman itu kan jarang. Yang jadi guru tuh jarang. Jadi saya pikir saya bisa sambil kuliah, sambil kerja. Concern gitu. Pak Mangku memang pendidikan. Iya, saya sudah melamar waktu itu di Unsri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan namanya. Di Unsri, tapi udah ikut, ya kan kita baru kelas 3 SMA menjelang tamat tuh kan udah boleh daftar-daftar. Iya. Jadi saya waktu diberi formulir masuk Akabri itu belum selesai saya SMA tuh. Iya, pendaftarannya biasa lebih awal ya. Waktu itu boleh, jadi karena itu saya mendaftar. Ternyata saya lulus, sampailah saya ikut pendidikan di Magelang.
Oke. Akabri namanya waktu Akabri. itu, bukan A- Akpol, iya. Akabri. Angkatan Akabri Bersenjata itu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Republik Indonesia. Waktu itu kan lagi integrasi itu. Ya, jadi polisi masuk ke dalam itu. Akhirnya saya masuk ke begitu naik tingkat 2 setelah setahun masuk Akabri Kepolisian namanya Iya. di Sukabumi. di Sukabumi. Jadi tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu di Sukabumi. Oke. Sampai mau tamat kita kumpul lagi di Magelang. Udah kembali gitu. ke Magelang. Tapi pada saat itu secara mental Pak Mangku Oh, saya siap sekali. siap sekali. Saya Berbeda dengan bertemu Iya. dengan orang yang dengan latar belakang yang berbeda. Orang-orang pada ngeluh gitu. Oke. Kan berat hidupnya bagi mereka, apalagi Iya. apalagi orang-orang yang memang mampu, Mhm. keluarga kaya gitu. Kan berat bagi Iya. mereka hidup begitu. Oke. Tapi Bagi- Pak Mangku Bagi saya menikmati. itu menikmati betul. Iya. Ya. Dan saya dengar seangkatan dengan RI 1 dengan Pak Prabowo. Ya seperti Pak Prabowo itu kan putranya Menteri Perdagangan. Iya. Iya. Ya, jadi ya gimana ya, hidupnya kan pasti beda sekali. Beda dengan Pak Mangku. Tapi beliau saya salut mau masuk Akabri gitu loh. Kenapa tidak mau Pak Mangku maksudnya? Loh, beliau itu anak orang hebat, Mhm. rata-rata ekonomi. Saya juga heran pertama, tapi ternyata beliau sangat terkesan kepada pamannya yang namanya Subianto. Iya, Pak Subianto. Paman yang gugur waktu pertempuran tahun 46. Ya. Jadi beliau sangat merasa bahwa perjuangan cinta tanah air itu memang harus melalui itu gitu loh. Iya. Jadi saya salut betul. Ya, kalau saya emang nggak ada jalan lain. Tapi akhirnya rasa cinta tanah Oh air iya, itu. setelah saya di dalam kan saya merasakan oh begini. Mulai kita dimasukin doktrin-doktrin, ideologi-ideologi berbangsa, bernegara, cinta tanah air. Mulai kita ngerti bagaimana perjuangan para pendahulu kita dulu Iya. mengorbankan jiwa raganya. Dan kebetulan bapak dan ibu saya memang pejuang, jadi veteran dulu. Iya, Pak. Ya di Buleleng sebelah sana itu, apalagi ibu saya itu ketua pergerakan perempuan Bali Buleleng bagian barat. Zaman itu ya, Pak. Ibu saya, Mhm. ya. Luar biasa. Jadi saya baru mulai merasakan itu. Oh begitu perjuangan. Dan saya menikmati akhirnya, apalagi kemudian setelah saya masuk ke Akabri Kepolisian, tahun kedua, ketiga saya belajar hukum dan sebagainya. Wah ternyata ini menurut saya ini rupanya jalan hidup saya. Dan I love that. Iya. Saya betul-betul mencintai dan saya pikir ini ilmu yang saya pelajari ini sangat bermanfaat juga untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan, dari kejahatan. Saya betul-betul akhirnya sangat mencintai pekerjaan itu. Iya. Ya karena tadi nggak sengaja sih. Iya. Nggak sengaja. Saya nggak pernah kepikir dulu waktu saya SMA itu mau jadi polisi, itu nggak ada. Tidak terpikir. Orang pikiran saya gimana cari kuliah yang nggak bayar. Oh baik. Tapi Ya Pak Mangku murah dan saya sambil kerja. sambil kerja pada saat itu. Saat- Tapi Pak Mangku Adi Mahayasa ya. Adi Mahayasa itu lulusan terbaik ya, begitu ya. Di Iya. Akabri pada saat itu. Wah luar biasa loh Pak Mangku. Iya. Dari yang awalnya tidak sengaja, tapi menjadi lulusan terbaik. Ya karena Akpol. tadi I love that. Saya mencintai dan saya selalu begitu ya. Kalau saya diberi tugas apapun itu, seberat apapun, seenggak enak apapun, saya berusaha mencintai tugas itu. Karena ada filosofi di sana. Sekali Anda mencintai pekerjaan Anda, itu sama dengan Anda nggak kerja. Iya. Sama dengan nggak kerja karena kita enjoy ya. Iya, menjadi lebih baik. That's a fun. Termasuk ketika menjadi seorang pemimpin ya, Pak Mangku pasti kayaknya. Iya, sama. Jadi setelah setelah jadi polisi, sebenarnya saya belum pensiun 2008 itu. 2008 itu belum pensiun. Belum, harusnya 2009 saya pensiun. Oke, Waktu sudah itu tahu. umur saya baru 57, sedangkan pensiun kan 58. Tapi ada tawaran dan saya juga sebelumnya sempat jadi Kapolda di Bali. Iya.
Saya juga ngurusi bom dulu Betul. sebelumnya. Siapa yang tidak tahu Pak Mangku pada saat itu? Jasa Pak Mangku untuk ya 2002 memecahkan. saya ngurusi bom, kemudian jadi Kapolda. Saya melihat ternyata Bali tidak seindah apa yang dibayangkan orang. Pada saat itu Pak Mangku Saat berpikir itu seperti itu. masih banyak rakyat miskin. Ya mungkin di sekitar selatan sini, Kuta, Ubud, Nusa Dua itu dolar bergeberincingan. Coba pergi sebentar saja, kira-kira setengah jam, 1 jam kita keluar, sudah kita mulai melihat ketimpangan itu. Iya. Rakyat miskin, yang nggak bisa sekolah, yang sakit nggak bisa berobat. Itu alasan Pak Mangku akhirnya. Dan saya melihat ada kesempatan. Karena waktu itu ada pemilihan langsung. Iya, ya di tahun 2000. Jadi pemilihan langsung pertama 2008. di Bali itu saya. Saya melihat ada chance buat saya untuk bertarung gitu ya, untuk ikut dalam kompetisi itu. Saya pikir ada chance. Ada chance. Dan kebetulan saya diminta oleh PDI Perjuangan waktu itu. Pada saat itu. Ya, Pak Taufik Kimas, Bu Mega, saya diundang ke rumahnya di Teguh Umar. Waktu itu ditanya beliau, kamu udah pensiun belum? Belum. Kapan pensiun? Masih tahun depan. Mau nggak jadi gubernur di Bali? Ya. Saya masih nggak jawab, saya minta waktu 1 bulan kira-kira, baru ditelepon lagi. Ya, disuruh datang lagi ya. Akhirnya setelah saya berunding dengan keluarga dan apa, saya pikir it's okay. Kapan lagi saya bisa mengabdi untuk kelahiran saya? Kira-kira itu tawaran itu muncul apakah karena Pak Mangku Pasika pada saat itu bisa menyelesaikan atau meringkus pelaku bom Bali dengan waktu yang cepat? Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas kalau saya maju, mungkin beliau itu kan para pemimpin bangsa ya, sudah melihat ini kira-kira Bali. Beliau juga sangat cinta kepada Bali. Iya. Beliau bilang kira-kira ini Bali ini banyak masalah, ini kata beliau. Betul. Terus sangat rawan juga terhadap keamanan. Jadi dicari orang yang kira-kira punya security approach, yang kira-kira punya pengalaman dan sebagainya. Iya. Jadi memang tema saya waktu itu di samping urusan kemasyarakatan, kemiskinan adalah bagaimana membangun sistem keamanan Bali yang berstandar internasional. Berstandar internasional. Ya, kenapa begitu? Karena kita menjadi destinasi internasional. Ya. Kita bukan ngurusi cuman orang Bali, bukan ngurusi cuman orang Indonesia, tapi juga urusan dunia. Apalagi Bali sering dijadikan event untuk pertemuan-pertemuan, konferensi, apa segala macam. Betul. Jadi ini memang memerlukan saya kira orang yang paham tentang itu ya. Jadi pemahaman tentang security, safety, international relationship, hospitality, tapi juga harus tetap secure and safe, harus tetap aman dan selamat orang. Nah, betul. Ini kan antara turis dengan teroris ini kan susah bedakannya kadang-kadang. Iya betul. Saya flashback pada saat Pak Mangku jadi Kapolda itu kan concern juga untuk urusan Tajen ya, anti Tajen gitu. Ya. Lebih sulit mana ngurus teroris sama ngurus Tajen? Anti Tajen. lebih sulit ngurus Tajen. Begini, itu juga karena latar belakang kehidupan saya. Okay. Jadi kakek-kakek saya itu dulu banyak punya tanah, punya apa ya. Tapi habis karena Tajen tuh. Oke. Kalah judi. Jadi saya pikir sampai saya harus transmigrasi, nyari tanah. Kebayang nggak tuh? Saya dan keluarga harus ke Sumatera, menyabung nyawa. Kita tidak tahu persis itu seperti apa. Demi dapat tanah untuk diolah. Iya. Karena tanahnya sudah habis. Iya. Dijualin oleh kakek-kakek itu karena namanya kalau di Belereng bukan Tajen, gocekan. Gocekan ya. Karena gocekan. Saya tahu itu dari bapak saya. Berarti itu yang tidak Pak Mangku inginkan. Dan saya pikir saya kesempatan jadi Kapolda. Karena itu jelas melanggar hukum kok.
Betul. Jelas, saya penegak hukum, jadi saya menegakkan hukum, itu satu. Kedua, ya bikin orang miskin. Betul. Yang kaya ada beberapa orang, Iya. yang hidup memang saya tidak memungkiri ada tukang piara ayam, ada tukang kembar, ada tukang jualan lawar, ada tukang parkir. Tapi kalau dibanding dengan penderitaan yang terjadi, berapa banyak rumah tangga yang hancur karena suaminya tukang tajen. Iya, itu balik dari pengalaman yang memang sudah Pak Mangku pasti rasakan sendiri. Itu ibu-ibu senang bener. Karena dia bebas dari Tapi tetap lebih sulit ngurus tajen ya Iya, Pak. saya kan tanya, itu kan bapak-bapak waktu saya mau maju jadi, oh enggak, ini masih Kapolda. Kan saya sering bertemu dengan masyarakat. Memang bapak-bapaknya banyak yang benci sama saya. Karena saya melarang tajen. Tapi ibu-ibunya senang. Iya, senang banget ibu-ibunya. Kami bebas Pak dari itu urusan itu. Biasanya kan kalau kalah pulang mabok lagi. Iya, kekerasan juga bisa terjadi. Istrinya yang dipukuli. Betul. Kasihan kan? Iya. Nah, itu. Jadi itu yang terjadi dan itu terjadi pada keluarga saya juga. Iya. Ya. Itu yang Pak Mangku tidak inginkan terjadi oleh masyarakat Bali. Mumpung saya jadi Kapolda, saya punya kewenangan, ya kan? Ya saya usahakan pokoknya tajen selama saya jadi Kapolda, ya minimal istilah saya kapahang bede, joang bede, saruang bede, cuman itu. Iya. Jadi jangan tiap hari bikin, ya sekali-sekali oke, kapahang. Tapi saat ini tajen di Bali kembali ramai Pak Mangku. Bagaimana Pak Mangku melihat itu? Ya saya kan mau bilang apa? Tapi ini terprediksi nggak dengan Pak Mangku? Kayaknya kalau saya sudah selesai, ini tajen akan kembali karena seperti sudah mendarah daging di beberapa kehidupan masyarakat Bali. Itu kan semua tergantung kesadaran kita sendiri. Ya, kalau orang memang hobinya itu ya dilarang susah juga. Kecuali memang aparat betul-betul. Iya, regulasinya ya. Itu satu. Kedua memang kesadaran. Percuma juga aparat tiap hari ditangkepin, tapi kalau terus-terus memang orang maunya itu. Iya. Jadi susah, memang itu susah. Tapi kesadaran dari diri kita masing-masing. Mau kita ikut blogajum seperti itu, mengembangkan hobi yang tidak baik, atau bagaimana ya terserah saja sih. Apalagi zaman sekarang kan. Iya. Nanti kalau saya kencang-kencang ngomong lagi disalahkan lagi kan. Tapi sebenarnya kan kita tahu sebenarnya tajen itu kan ya kurang baik lah Pak Mangku ya. Ada banyak sekali after kejadian itu yang merugikan orang-orang di sekitar. Cuman memang butuh, sepertinya menurut saya memang butuh regulasi yang sekarang kamu Nitya setuju nggak ada saja? Enggak dong Pak Mangku. Ya, kan saya calon ibu-ibu atau ibu-ibu. Jadi kalau dari saya ibu-ibu, saya nggak setuju sama tajen gitu. Kalau saya. Kalau kita tanya tukang tajen itu, tanya mau nggak anaknya jadi bobotoh? Nggak mau. Tapi mereka melakukan ya Pak Mangku? Nggak mau. Saya suka tanya juga. Nggak mau dia anaknya jadi bobotoh. Cukup saya aja katanya. Ya, tapi kan nggak fair. Sulit ya, sulit juga kalau seperti tapi itu. Tapi itulah kita itu ya memang, ya namanya juga penyakit masyarakat. Itu penyakit masyarakat. Judi, mabuk, itu bagian dari penyakit masyarakat. Ada juga yang bilang lebih baik kita judi lokal daripada judi online. Sekarang judi online marak. Nah itu lagi itu kan. Memang pada dasarnya manusia suka untung-untungan. Pada dasarnya ya sekarang judi online yang marak bener itu juga menyedot duit luar biasa. Iya. Ya udah tahu itu bakal dibohongin. Yang ikut judi online pasti sudah tahu dia dibohongin kok. Tetap aja suka. Iya. Itu gimana? Tetap butuh mungkin, tetap kepepet gitu mungkin ya. Biar ikut tren itu kan banyak kan karena ikut tren, karena dia ngerti IT ceritanya ini. Ya dia ikut-ikutan tren. Ya habislah duitnya. Iya, berarti memang perlu regulasi yang ketat ya Pak Mangku ya. Calon pemimpin Bali seperti oke, itu kita bahas belakangan. Tapi sebelum itu Pak Mangku, Pak Mangku sekarang
sepertinya banyak kesibukan. Boleh cerita nggak kesibukan saat ini Pak Mangku? Sedang sibuk ngurusin apa? Sedang sibuk seperti apa? Saya kan sudah nggak jadi anggota DPD. Iya, sudah Jadi tidak. politik dalam kegiatan politik formal saya sudah no more. Oke. Sengaja saya nggak ikut lagi. Nggak ikut lagi. Saya udah sejak awal saya katakan saya cukup satu kali aja. Saya hanya pengen tahu sesungguhnya seperti apa sih jadi anggota DPD itu. Oke. Gitu. Seperti apa Pak Mangku jadi anggota DPD itu? Ya seperti itulah. Tapi lebih menantang mana pada saat Bapak jadi gubernur atau pada saat Oh DPD? jauh jadi gubernur. Jadi gubernur. Ya, anggota DPD itu kan anggota legislatif ya, lembaga legislatif yang baru berdiri sejak reformasi. Oke, jadi lebih menantang dan lebih gini pada saat gubernur. Enggak ya. DPD itu satu lembaga negara, lembaga tinggi negara yang dibentuk untuk mewakili daerah sebagai representasi daerah di pusat. Di pusat. Artinya kepentingan-kepentingan daerah bisa diwakili oleh dia di pusat. Di pusat. Tetapi kewenangannya masih belum penuh. Dia tugas fungsinya adalah mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Sama dengan fungsi dan kewenangan DPR. Tetapi kalau DPR itu mewakili partai-partai, kalau DPD mewakili daerah. Termasuk Nitya, termasuk semua partai yang ada di daerah, termasuk pemerintah daerah, itu diwakili oleh 4 orang wakil kita itu di DPD RI. Tapi kalau bicara misalnya, karena dia sejauh ini hanya bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasi, oke. Jadi dari hasil penyerapan aspirasi, dari hasil usulan-usulan dari masyarakat, dia nanti ujungnya adalah memberikan rekomendasi. Baik kepada pemerintah maupun kepada DPR terutama. Untuk dibicarakan di DPR. Hanya segitu. Fungsi legislasinya juga tidak sampai final. Iya. Hanya sejak awal bisa memberi masukan. Begitu mau ujung finalnya yang menentukan adalah DPR dan pemerintah. Oke. Berarti hanya bisa memberikan usulan-usulan rekomendasi. Ya. Kalau mau memberikan rekomendasi kan terserah DPR dan pemerintah. Iya. Mau dikerjakan, mau diikuti. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kita kesel. Iya kan? Oke. Ya kesel dong. Kita udah capek-capek dengerin rakyat suaranya begini, pemerintah suaranya begini, pemerintah daerah maunya begini. Itu misalnya kita minta tambahan anggaran untuk yang ditransfer ke daerah itu kurang begini. Ya kita bisa memberikan rekomendasi kepada DPR tetap keputusannya dan kepada pemerintah. Hanya itu, segitu. Oke. Jadi mau dikasih mau enggak, diikuti enggak. Ya kesal juga sih sebenarnya. Iya. Berarti mungkin ada beberapa program yang Pak Mangku pada saat itu rasa ini harus, tapi ya tetap menunggu keputusan dari. Ya, misalnya masalah otonomi daerah, masalah undang-undang cipta kerja. Ya sekarang misalnya kalau daerah itu lambat memberikan izin, pusat yang memberikan izin gitu, di bypass. Iya. Tapi akibat dari izin itu kan yang menanggung daerah. Nanti yang dikritik. Alasannya untuk mendukung investasi. Oke. Undang-undang Cipta Kerja itu kan maksudnya memang menciptakan kerja. Supaya ada pekerjaan harus ada investasi, kan begitu? Iya, betul. Kalau tidak ada investasi, kapan ada pekerjaan? Logikanya begitu. Tapi kadang-kadang membypass pemerintah daerah.
Iya. Nah ini yang kita nggak suka sebenarnya, terus terang aja. Oke. Iya dong. Tapi itu sempat Iya. tersampaikan oleh Iya Pak Mangku. tiba-tiba, iya kita semua berjuang untuk itu, bukan cuma saya. Anggota DPD yang lain juga begitu. Semua kita menyampaikan. Tak bisa begitu. Iya. Ya. Tiba-tiba dikasih izin bikin mall. Iya kan? Oke, iya. Padahal kita merasa mall udah banyak dan tempat itu udah macet. Betul. Udah macet banget. Iya. Tiba-tiba ada mall di situ. Oh, bisa seperti itu berarti ya? Ya, jadi itulah sebenarnya fungsi DPD. Gimana memperjuangkan hak-hak kita. Misalnya kita perlu apa? Masalah adat dan budaya kita perlu duit untuk mendukung itu. Jadi kita minta misalnya tambahan anggaran untuk mengurus itu. Mengurus itu. Tapi sampai hari ini juga nggak ada. Apa karena itu akhirnya Pak Mangku pensiun di DPD? Nah, saya pikir saya sih nggak juga berhenti kan. Saya pikir saya masih punya potensi. Saya rasanya sih ada hal yang Tuhan masih memberikan saya otak yang waras. Masih ada tenaga dikit-dikit ya, walaupun tidak sekencang dulu lagi ya masih ada. Ya, kata orang kalau mau sehat di usia tua itu harus tetap aktif. Betul. Baik mental maupun fisik. Iya. Ya saya coba mengikuti itu, mana tahu. Makanya saya masih rajin ngomong sekarang. Ini yang disebut sebagai politik kewargaan. Politik kewargaan. Politik kewargaan. Tetap politik tapi kewargaan. Tidak ikut dalam partai politik. Enggak. Oke, berarti itu alasan Pak Mangku akhirnya kalau bahasanya turun gunung kembali. Ini cukup menjadi sorotan. Turun gunung karena saya diminta sebenarnya. Diminta, oke. Ya. Ini menjadi sorotan masyarakat Pak Mangku Pastika. Oh gitu ya. Iya, ada yang bilang Pak Mangku Pastika turun gunung. Ada yang bilang saya Amin Raisnya kali. Iya, komentar-komentar. Ada yang bilang saya jadi Sengkuni katanya. Aduh itu. Ya biasa. Gimana Pak Mangku? Sebenarnya kan masyarakat banyak yang menilai. Ada yang positif, positifnya mungkin ini salah satu usaha Pak Mangku Pastika untuk bisa memilih calon terbaik nanti yang memimpin gitu. Tapi yang negatifnya ya itu tadi ada sebenarnya gimana? Tergantung juga pilihan rakyat ya. Saya hanya ingin menyampaikan yang seharusnya bagaimana. Yang seharusnya bagaimana. Karena yang seharusnya itu ada peraturannya. Ada ketentuannya, ada undang-undangnya. Kalau di dalam menjalankan pemerintahan itu ada yang disebut dengan NSPK. NSPK. Ada norma, harus ada payung hukumnya yang melindungi kegiatan itu. Terus ada standar. Kegiatan itu ada standarnya, nggak boleh asal-asalan. Ada prosedur. Harus ditempuh ini supaya tidak terjadi penyelewengan, supaya tidak terjadi KKN, supaya tidak terjadi korupsi, supaya pekerjaannya bagus. Ada prosedur dan ada kriteria. Kriteria, oke. Jadi NSPK. Nah ini yang harus juga kita ingatkan terus. Supaya mereka tidak bablas gitu. Maunya, pokoknya saya maunya ini. Ya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita mengelola kewenangan. Authority yang diberikan oleh negara. Yang diamanatkan oleh rakyat. Kita juga mengelola sumber daya. Manusia, pegawai. Provinsi Bali pegawainya itu lebih dari 12.000 orang. Iya. Almost 100% itu sarjana. Ada yang S2, ada yang S3, ada yang S1, banyak kan. 12.000. It's not sedikit. Iya. Ngelola duit. APBD Bali itu sekitar 6 triliun lebih. Provinsi loh ini. Provinsi saja, belum kabupaten-kabupaten kota. Oke.
Berarti Pak Mangku melihat di kepemimpinan di Bali khususnya ya, yang sebelumnya itu ada beberapa hal atau mungkin banyak hal yang harus diperbaiki dan agar lebih sesuai lagi Pak Mangku. Ya, yang harus menilai itu satu masyarakat, kedua ada badan penilainya sebenarnya. Ada BPKP namanya, Badan Pengawas Pembangunan Keuangan dan Pembangunan. Itu yang sifatnya internal, artinya negara pemerintah yang punya. Ada BPK, Badan Pengawas Keuangan, itu independen. Terus artinya lembaga tinggi negara, lembaga negara, tapi dia tidak di bawah siapa-siapa. Tidak di bawah pemerintah. Kemudian ada juga aparat penegak hukum. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Ada juga LSM. Iya. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ada pers. Nah ini, seperti Nitya ini. Coba dikaji, sambil mengawasi, sambil mengkritisi. Gitu. Saya sendiri tentu tidak berhak untuk menilai sendiri. Saya hanya memberikan ini loh patokannya, begini. Iya. Sebagai yang sudah berpengalaman, katakanlah seperti itu ya. Relatif saya sudah mengalami. Gitu. Baik sebagai aparat penegak hukum, saya kan sudah jadi polisi 34 tahun. Berarti kemarin ada pertemuan Pak Mangku Pastika dengan salah satu kandidat calon gubernur dan wakil gubernur atau itu salah satu memang bentuk dukungan atau hanya silaturahmi biasa? Saya hanya ingin menyampaikan karena mereka mohon doa restu ke saya. Mohon arahan. Tadi karena dianggap saya sudah punya pengalaman dan mohon arahan. Saya bilang ya saya terima. Tapi ingat, selalu saya kasih tahu itu. Anda kalau jadi gubernur, itu kalau di Bali itu gubernur sekali nih sekali. Murdaning jagat Bali disebut begitu. Jadi nggak enteng-enteng. Itu yang itu pertama saya kasih tahu. Kedua, gubernur itu tadi saya katakan mengelola sumber daya. Jadi dia sebagai leader tapi juga sebagai manajer. Tidak hanya leader. Dia juga manajer karena dia adalah pengguna anggaran. Dia yang tanggung jawab tuh setiap rupiah duit yang diberikan kepada pemerintah oleh rakyat, oleh negara. Dia yang tanggung jawab loh, tiap rupiah. Nah, dia mengelola itu sebagai manajer. Jadi dia harus punya kemampuan manajerial yang tinggi. Walaupun semua itu sebenarnya sudah ada aturannya. Dan dia dibantu oleh banyak sekali birokrat. Yang punya kemampuan untuk mengelola itu. Ada bagian keuangan, ada bagian kepegawaian, ada kebagian PU, macam-macam semua. Ada sekitar 30 atau 40 yang namanya OPD. Ya. Berarti yang kemarin yang bertemu minta restu sehingga Pak Mangku mengarahkan sebagai orang yang berpengalaman. Berarti Mulia Pas itu minta restu dengan Pak Mangku. Iya, betul. Apakah Pak Koster minta restu kembali dengan Pak Mangku? Belum. Berarti baru Pak Mulia Pas. Iya, mungkin orang nyangka kalau saya sudah terima Pak Mulia Pas, saya nggak terima Pak Koster. Ya salah. Masih menerima jika minta restu? Kalau ada orang datang ya saya pasti terima. Berarti Pak Mangku Pastika apakah sudah benar-benar mendukung salah satu paslon, Pak Mangku? Iya, paslonnya Mulia Pas yang saya ketemu terus. Sudah, Pak? Iya, tiap saat dia datang ke saya gimana? Berarti sharingnya sudah nyampainya ke Mulia Pas begitu logikanya ya? Karena artinya karena dia minta kepada saya, ya saya sampaikan apa yang saya tahu. Apa yang saya tahu, pengalaman apa saya juga jelaskan pada dia supaya dia mudah-mudahan kalau dia terpilih, dia bisa jadi gubernur yang sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kalau bisa, mungkin pasti bisa lebih dari itu. Karena situasinya kan sudah berubah. Ya sekarang kan kebanyakan kaum milenial, generasi Z, pendekatannya pasti beda. Iya dong.
nggak bisa sama. Sebagai salah satu, kita bisa katakan Pak Mangku Paseka adalah salah satu pemimpin terbaik Bali. Oh, enggak juga katamu itu. kata saya dan beberapa masyarakat. Dengan beberapa prestasi-prestasi, banyak prestasi yang sudah Pak Mangku kerahkan pada saat menjabat menjadi gubernur. Yang saya lakukan sebenarnya tadi, kenapa saya cerita latar belakang saya. Semua program itu adalah program pro rakyat, terutama rakyat miskin. Oke. Kenapa ada program misalnya bedah rumah, Simantri. ada Simantri, ada Gerbang Sadu, namanya dulu ada JKBM, Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Saya membangun rumah sakit, saya juga membangun sekolah khusus untuk orang miskin. Kenapa saya nggak membangun sekolah yang untuk orang kaya? Karena tidak perlu lagi, dia udah punya duit, dia bisa pilih sekolah sendiri. Dan itu dari latar belakang yang tadi sudah. Ya, tapi ya karena latar belakang saya. Ya, kenapa? Karena itu saya paham, ada cycle of poverty. Siklus kemiskinan, lingkaran kemiskinan. Orang kalau miskin, biasanya anaknya bodoh. Karena tidak punya fasilitas untuk belajar. Gizinya kurang, IQ-nya rendah, biasanya. Dari karena miskin, IQ rendah, miskin, sanitasi nggak bagus, sakit. Itu siklusnya begitu, miskin, bodoh, sakit. Iya. Sakit karena nggak punya fasilitas kesehatan, nggak punya akses yang baik, makin miskin. Ya kan, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, makin miskin, makin bodoh, makin sakit, makin miskin. Itulah siklusnya. Ini yang harus dipotong oleh pemerintah. Karena pemerintah punya kewenangan, punya orang, punya duit. Megang duit dia. Dipotong ini. Yang miskin kasih pekerjaan, naikkan income-nya, ada Gerbang Sadu, ada Simantri, karena dia petani pada umumnya. Kasih dia beternak, kasih apa. Kemudian yang bodoh anaknya, buatkan sekolah untuk orang miskin. Khusus orang miskin. Karena tidak bisa dicampur orang miskin, dicampur dengan sekolah hebat misalnya. Banyak orang kaya, dia minder di situ. Betul. Sehingga Bapak memfasilitasi itu. Saya merasakan. Tapi yang kita lihat kenyataannya ada beberapa program yang mungkin dinilai oleh masyarakat sangat membantu itu tidak dilanjutkan kemarin pada saat periode pertama Pak Koster. Ya itu Pak tergantung pilihan, karena beliau rupanya pilihannya pengen bikin legacy yang spektakuler gitu. Tapi kalau menurut Pak Mangku Paseka sendiri, maaf, selama kepemimpinan Pak Wayan Koster, bagaimana Bapak menilai itu? Dari program-program, ya itu dari saya kinerja. katakan setiap orang itu punya pilihannya masing-masing. Saya nggak mungkin menyalahkan, itu salah kalau saya menyalahkan. Beliau juga ngerti kok. Tergantung pilihan. Kalau pilihan saya, dulu juga banyak nganjurkan pada saya, Pak, nanti kalau udah berhenti mungkin orang mau melihat hasil kerja karya Bapak apa gitu berupa bangunan fisik. Saya bilang, bagi saya saat ini lebih baik kalau anggaran saya, sumber daya saya kerahkan untuk sumber daya manusia. Untuk SDM-nya? Ya, untuk SDM. Nah itu ya tadi, yang sakit harus kita buat sehat, yang bodoh harus kita buat pinter. Betul. Ya, karena hanya dengan itu nanti dia bisa bersaing ke depan. Iya. Hanya itu menurut saya. Kalau SDM kita bagus ya, dia akan hidup baik kok. Oke. Mereka sekarang anak-anak SMA Bali Mandara yang mulai tamat 2014 kira-kira ya. Karena berdirinya 2011. 2014, 2015 itu rata-rata berpenghasilan bagus. Ada yang berpenghasilan sampai 100 juta sebulan. Ada. Itu sudah peningkatan taraf hidup mereka berarti ya, itu kan dia sekaligus mengangkat keluarganya dan tetangganya lagi. Betul.
Jadi tetangganya nggak bisa sekolah, dia bisa sekolahin dan sebagainya. Kan hebat ya. Iya. Jadi cukup disayangkan sebenarnya kalau beberapa program yang pro rakyat, terutama rakyat kecil itu belum dilanjutkan. Kita nggak tahu mungkin nanti kalau terpilih. Ya, tapi itulah kira-kira memang kadang-kadang itulah politik. Jadi memang ada orientasi politik yang berbeda-beda. Dan itu tidak bisa kita salahkan, terserah masyarakat yang menilai. Iya, sehingga kalau balik lagi kalau yang tadi Pak Mangku Pasika sempat katakan, kalau misalnya pasangan Mulia Pas datang untuk meminta doa restu. Ya, saya cuma kasih tahu itu. Saya bilang sama dia, kamu kalau jadi orang, jadi gubernur, jangan lupa orang miskin. Orang kecil, iya. Itu saya cuma bilang begitu. Programmu harus program pro rakyat. Itu saya bilang. Programmu harus bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Bali. Karena kita nggak punya apa-apa loh. Jangan sok. Iya. Hanya ada pariwisata. Iya kalau pariwisata bagus. Kalau kena bom. Berarti sebenarnya. Atau kena COVID. Oke. Iya. Kayak kemarin ya, kita sudah pengalaman ya. Udah ngalami kok. Kena bom pernah. COVID pernah. Karena pariwisata itu adalah satu industri yang sangat vulnerable. Sangat volatile. Sangat tergantung kepada opini dan situasi. Betul. Siapa sih yang mau datang kalau dia merasa tidak secure and safe? Sebagus apapun kita, seindah apapun kita, kalau dia datang ngeri-ngeri, ngapain dia? Berarti kita tidak bisa benar-benar menggantungkan Bali hanya pada sektor pariwisata. Oh, tidak bisa. Infrastruktur kayak gitu itu tidak cukup. Itu keliru. Jadi terutama sekali gen orang Bali, saya selalu sombong mengatakan itu pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Tinggal sekarang bagaimana beri pendidikan yang bagus, bagaimana beri dia gizi yang baik. Nah, makanya saya setuju dengan idenya Pak Prabowo dan Gibran yang mengatakan akan memberikan makan siang bergizi gratis. Iya. Meskipun itu juga pro kontranya banyak ya Pak Mangku ya. Ada yang biasa lah, yang kritik, yang apa. Tapi menurut saya itu strategic movement. Itu sangat satu gerakan yang sangat strategis untuk masa depan kita, bangsa Indonesia. Gizi makro untuk anak-anak agar bisa anak kalau kelaparan di kelas, kebayang nggak sih? Saya merasakan bahwa teman saya jajan, saya nggak bisa jajan. Mereka makan, saya harus nahan lapar, cuman cari ke kamar mandi, air keran pun saya minum. Aku pernah merasakan itu. Oh, sangat. Itu dari SMP sampai tamat SMA, saya begitu. Iya. Saya bilang saya ngerasain tidur di kasur itu karena saya masuk akabri. Okay. Berarti benar-benar program yang dari akar untuk masyarakat. Itu dari hati saya keluar itu. Karena saya tahu nggak, jadi orang miskin tuh nggak enak loh. Mungkin Nitya belum pernah jadi orang miskin. Nggak enak. Dimarginalkan, dikesampingkan. Kalau duduk disuruh belakang, karena pakaiannya kumel di belakang. Dan masyarakat Bali banyak yang masih ada di posisi itu ya? Masih banyak yang begitu. Kalau kita lihat padahal pariwisata di Bali terlihat sangat maju. Iya, tapi nggak merata. Tidak merata, oke. Saya bilang gemerincing dolar itu hanya terdengar santer di Bali bagian selatan. Kute, Nusa Dua, Ubud, coba pergi ke Kintamani, ke ujung itu. Iya. Di balik bukit itu, setengah mati. Ya, di Buleleng, di Seraya, di Kubu, di Nusa Penida. Banyak. Atau nggak usah jauh-jauh deh, Nitya jalan-jalan ke Jalan Bung Tomo di sini nih, di Kargo nih. Yang padahal masih di Denpasar ya. Ya, seperempat jam aja dari sini. Iya. Coba jalan-jalan ke situ, apa yang kamu lihat? Dan ternyata masih ada itu. Orang saya diajak ke situ, justru yang ngajak saya ke sana bule. Karena saya bilang Bali hebat, gini itu. Pak Mangku langsung dibawa ke sana. Malu ya kita ya Pak. Malu lah. Terus saya bilang itu kalau kita naik mobil sejam 2 jam kita akan ketemu. Maksud saya pergi kita ke Karangasem, atau ke Buleleng. Itu bagian rumahmu itu Patas segala macam sebelah sana yang di sengsara hidupnya. Betul. Udah kering. Sehingga kita butuh pemimpin yang benar-benar. Terus apa dia bilang?
Bapak nggak usah jauh-jauh. Ini namanya Robert itu, Robert Soulman itu. Dia kemana-mana nggak pakai sepatu. Bule pakai ini ya sendal. Pak ya? Bule ini. Dia datang ketemu saya dan saya terima. Dia cerita, kalau Bapak mau, mari kita jalan 1/4 jam aja Pak, katanya. Not 1 hour, not more than 1 hour. 15 minutes, dia bilang, I guarantee you will find what you say just now about that poverty. Dia bilang sama saya. Ini kejadian kapan Pak Mangku? Waktu saya jadi gubernur. Okay. Saya pergi sama dia. Langsung saya pergi, ayo kita pergi. Pergi saya, ikuti dia. Sampailah saya ke Jalan Bung Tomo itu. Ada satu keluarga besar, terdiri dari 21 orang. Tinggal di lahan, entah lahannya siapa, luasnya cuma 1 hari. 21 orang. 21 orang, hanya ada 1 kamar mandi. Dan 7 orang di antara mereka itu lumpuh. Lumpuh. Ada yang umurnya udah 17 tahun, ada. Ya. Kepala keluarganya salah satu itu jadi buruh tidak jelas, dan ibunya tukang sun di Pasar Badung. Nangis saya di situ, baunya pesing, bau rumah itu. Kemudian apa yang pada saat itu Pak Mangku lakukan? Apa yang saya lakukan setelah itu? Saya cari tanah provinsi di Renon sini. Saya bangunkan mereka rumah yang bagus. Saya bawa ke situ. Bapaknya saya suruh kerja di provinsi jadi tukang kebun. Berarti sampai sekarang Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oke. Saya kasih dia cuma-cuma beras tiap bulan untuk dia makan, keluarga itu beras. Iya. Orang dia makannya beras aking. Tahu nggak beras aking? Iya, yang sudah Sisa makanan dari dijemur barung-barung lagi, ya. diambil sama dia, dicuci, dijemur, baru dimasak lagi. Tuh, Balinis, orang Bali. Iya. Nah, saya tanya kenapa cacat-cacat begitu? Ternyata banyak yang begitu. Salah satunya mungkin karena gizi ya? Kenapa? Karena mereka miskin, kawin di antara mereka semua. Oke, dari genetik berarti ada juga. Ya, jadi karena genetiknya nggak bagus, dan itu terjadi juga di Belah Batu, di Desa Bedulu ada satu rumah tempat menampung anak-anak itu, yang cacat-cacat itu. Saya sudah ke situ, saya buatkan mereka satu tempat untuk mereka kalau datang berkumpul, bermain di situ. Mereka juga mohon uluran tangan untuk fisioterapi. Dan karena anaknya begitu, orang tuanya itu nggak bisa kerja kan? Iya, harus ngurus berarti ya Pak Iya, Mangku. harus miskin kan jadinya. Iya. Jadi kalau kita menyantuni anaknya, harus juga menyantuni orang tuanya. Betul. Itu terjadi. Not very far from this place. I know this place. Saya udah berapa kali ke situ datang. Itu kenyataan yang mungkin kalau orang di luar Bali, masa di Bali ada seperti itu? Ya Tapi pada ternyata kenyataannya setelah saya sekarang. tanya kenapa begitu, kan itu harus ada riset ya. Kenapa keluarga lebih dari 40 anak loh kalau kumpul, yang begitu ya. Iya. Menyedihkan sekali, nangis kita lihatnya. Saya suruh Degajah lihat ke situ, nangis dia, istrinya pun nangis. Ternyata saya nggak ikut sih, saya suruh pergi situ, kamu melihat itu, saya bilang itu tanggung jawabmu tuh nanti. Kalau kamu jadi gubernur, urusi itu. Dan itu banyak, bukan cuma satu tempat itu. That's our life yang sesungguhnya. Berarti memang kita harus butuh pemimpin yang benar-benar mau melihat sisi Dengan itu ya? hati, dengan Dengan hati. hati. Harus melihat dengan hati, bukan cuma dengan mata. Karena banyak mata kita melek tapi tidak melihat. Banyak kuping kita terbuka tapi tidak mendengar. Tidak mendengar. That's our problem. Persoalan kita, maaf, di Bali itu seperti itu. Saya orang Bali, setelah saya pelajari, kalau urusan ngurusi manusia, susahnya setengah mati. Betul. Tapi kalau urusannya, bukan saya apa-apa ya, urusan yang lain, mau keluar duit bermiliar-miliar, dia mau. Tapi untuk membantu orang miskin, orang sakit, anak terlantar, orang tua terlantar, banyak loh orang tua terlantar di Bali.
Iya, yang tua. Dulu Betul. waktu saya jadi gubernur bersama beberapa teman, tiap penampahan Galungan atau Kuningan, saya keliling bawa nasi bungkus, bawa beras, Untuk dibagi-bagikan. dibagi kepada orang-orang tua yang terlantar. Kebayang nggak? Ini satu rumah sudah selesai ngelawar, perutnya udah buka baju, kekenyangan. Di sebelahnya sini nggak sampai 20 meter, ada Ada yang gubuk nggak makan. orang tua yang Oke. belum makan dan belum masak. That's fakta. Itulah yang saya datangin. Saya bawakan nasi, bawakan beras. Saya tanya, ini udah selesai makan nih, udah selesai ngelawar, udah kenyang. Sebelahnya. Di sini belum masak, karena nggak punya Nggak ada apa. beras. Iya. Oke. Ketimpangan itu yang terjadi saat ini Pak Mangku ya. Itu Berarti yang- sebenarnya masalah kita itu adalah bagaimana membuat program yang dari akar dulu. Oke, memang program seperti infrastruktur, pariwisata itu juga penting. Cuman yang ini infrastruktur mana? Jalan itu juga infrastruktur. Irigasi itu infrastruktur. Oke. Jangan bicara saya bangun infrastruktur, tapi proyek yang ngabisin APBD habis-habisan. Itu yang kita lihat kemarin di beberapa masa kepemimpinan Nah Pak ya Koster. itu. Jadi bukan apa-apa, itu bagus. Membangun yang begitu-begitu juga bagus. Itu legacy namanya bagus. Tapi yang ini juga harus diurus. Oke. That is the problem. Saya ingatkan di Gajah. Saya bilang, Berarti Pak Mangku percaya bahwa Mulia Pas bisa untuk melanjutkan mudah-mudahan. itu. Mudah-mudahan. Karena biasa kalau orang kuasa, orang sudah berkuasa, kalau dia tidak punya dasar moral yang baik, dia punya biasanya mabuk kekuasaan. Mabuk kekuasaan. Itu Lupa. bahaya ya Pak Mangku ya. Lupa. Jadi makanya itu, nih podcast harus terus ada. Pers harus ada kontrolnya. Jangan Betul. bungkam. Iya. Harus bicara. Ini kan namanya gong demokrasi. Iya, harus demokrasi ya Pak. Harus fair demokrasi. dan Tahu transparan. nggak apa pilar demokrasi itu yang terbaik? Bagaimana satu pemerintahan disebut demokratis? Pertama harus ada transparansi.